ini adalah lab metalografi. Untuk mengaksesnya, pintu ini tidak pernah terkunci kecuali Pak Satpam yang membuka dan mengunci. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengakses, nanti perizinannya hanya mengisi form dan izin kepada penanggung jawab laboratorium. Lalu pintu ini terbuka bebas. Dan kami harapkan di sini ada batas alas kaki. Untuk Bapak Ibu para peneliti, mohon kerjasamanya untuk mengganti sepatu atau slipper dari luar dengan sepatu lab yang sudah disediakan di sini. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan alat-alat apa saja yang ada di laboratorium metalografi. Kita mulai dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tadi ruangannya. Mohon selalu dijaga kebersihannya. Oke, ini adalah seperti ruang asam, Bapak Ibu. Kenapa ini sebenarnya desain ruang asam ini belum ideal? Karena di sini kita koneksikan dengan exhaust, tapi exhaust-nya ini adalah prinsipnya hanya membuang udara saja keluar, tapi tidak menyedot seluruhnya ya, karena sistem exhaust saluran di luarnya tidak terhubung atau terkoneksi keluar. Seperti itu. Mengapa ini hanya seperti lemari asam sederhana saja? Karena di sini kita punya cold mounting. Nah, cold mounting kita menggunakan resin epoxy seperti ini, sama dengan yang teknis, kemudian pakai pengeras. Nah, ini baunya cukup menyengat, sehingga mengapa alat ini kita pakai ruang asam seperti ini. Seperti itu. Nah, ini adalah cold mounting. Cold mounting ini adalah untuk embedded sampel dengan epoxy resin. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini cold mounting. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar ya dengan ini, karena biasanya kita tidak menggunakan alat ini. Tujuannya kenapa kita menggunakan alat ini adalah supaya biasanya ada kandungan oksigen bubble terperangkap di dalam resin. Nah, ini ada sistem vakum, sehingga yang diharapkan adalah tidak ada celah antara resin dengan si sampel, sehingga untuk pengamatan SEM itu tidak terkendala seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Ini cutting tools tipe lama dari Buhler. Nah, alat ini sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja karena dipindahkan dari gedung lama ke lab sini, ini sistem elektroniknya mungkin sedikit konslet, tidak terkoneksi, sehingga tahun ini setelah proses pemindahan itu alat tidak bisa dioperasikan. Jadi kita mohon bantuan pada tim Bapak Ibu yang kira-kira bisa membantu kami memperbaiki ini dan mengecek ini agar dapat beroperasi kembali. Sekarang secara prinsip alat ini nggak ada kendala sebelum pemindahan, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah polisher, tapi untuk yang kecil, dan alat ini sudah lama sekali. Alat ini dulu peninggalan lab, saya lupa Bu Dwi kalau nggak salah. Ini prinsipnya bisa digunakan, tapi memang kami jarang sekali memakainya. Jadi kalau misalkan kira-kira ada yang perlu bisa dioperasikan seperti itu. Nah, kemudian ini kertas amplas Bapak Ibu, ini untuk polisher. Nah, kertas amplas ini kan consumable. Nah, ini tentu kami tidak menyediakan. Bapak Ibu silakan jika ingin memanfaatkan alat-alat di sini bisa membawa kertas amplas dengan ukuran kertas amplas yang diperlukan. Jadi ini tidak disediakan ya. Oke. Kemudian di sini ada magnetic stirrer dan ultrasonic mini, karena memang sebenarnya peruntukannya hanyalah untuk membersihkan sampel saja, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada hot mounting. Hot mounting nanti perbedaannya dengan cold resin. Tadi kalau epoxy resin transparan, kalau ini adalah basisnya adalah karbon resin. Jadi sangat baik untuk pengamatan dengan SEM. Hanya saja karena ini prosedur kerjanya adalah dengan sistem press, mohon diperhatikan bahwa sampel-sampel tertentu mungkin tidak disarankan menggunakan hot mounting ini, karena dia di press, suhu saat beroperasi juga cukup tinggi, kurang lebih 800 derajat, cukup panas, sehingga untuk yang misalkan sampel keramik kami tidak sarankan karena mungkin terjadi crack pada saat proses mounting. Nah, powdernya adalah powder karbon, bentuk powder yang digunakan. Ini juga karena powdernya consumable, alat ini prinsipnya bisa dipakai Bapak Ibu semua,
hanya saja powdernya Bapak Ibu bisa menyediakan sendiri. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke alat automatic polisher. Nah, ini automatic, semua kontrol sifatnya adalah ini ya di panel ini. Nah, kemudian seluruh suspension juga ini bisa dikontrol berapa lama cairan tersebut, benar-benar semi otomatis. Nah, semua lubrikan cairan jenis-jenisnya ini dimasukkan ke dalam botol. Ini ada 4 botol yang bisa disetting seperti ini Bapak Ibu, dan kita menggunakan polisher cloth ya. Ini polisher clothnya juga jenisnya berbeda-beda. Ada yang dari kasar, halus seperti ini. Nah, karena ini sifatnya karena polisher pad, sehingga kami harapkan Bapak Ibu bisa memahami bahwa kalau semakin banyak sampel yang digunakan dalam satu pad bermacam-macam, tentu ada kontaminan yang menempel, sehingga nanti tentu dibantu oleh asisten lab pada saat penggunaannya agar kita lebih mengontrol jenis-jenis polisher cloth yang akan Bapak Ibu gunakan. Seperti itu. Ini ada banyak sekali macamnya. 2, 3, 4. Ya. Ada 5 jenis seperti itu. Dan semua kami sediakan di sini. Nah, ini bagaimana menggunakannya dan urutannya seperti apa? Itu semua ada panduannya, dan Bapak Ibu juga tentu bisa cari sesuai referensi dari jurnal yang Bapak Ibu baca. Tapi kalau tidak ada, kita di sini juga nanti akan membuat satu file di binder. Kemudian di sini bisa dilihat bagaimana prosedur menggunakan alat polisher semi otomatis ini seperti itu. Nah, di sini ada contohnya adalah seperti ini. Jadi waktu, jenis suspensionnya itu bisa ditentukan. Nah, seperti itu. Dan di masing-masing alat juga kami selalu sertakan SOP penggunaan serta logbook di setiap alat yang ada di lab ini. Itu ada logbook. Oke. Alat terakhir di lab ini adalah laser. Nah, ini khusus diuntukkan untuk grinder menggunakan sandpaper gitu kan. Jadi kalau untuk ukuran sandpaper dari 150 sampai 2000 katakanlah 3000 itu biasanya menggunakan ini. Baru kita selanjutnya menggunakan semi automatic polisher seperti ini. Nah, seluruh rangkaian sudah selesai. Biasanya kami mengamati permukaan sampel yang sudah dipoles itu menggunakan optical microscope. Di lab ini juga sudah ada. Nah, ini perbesaran maksimumnya adalah 800 kali. 800 kali, sangat terbatas, tapi jika Bapak Ibu memerlukan bisa menggunakan OM yang lain. Nah, ini dikoneksikan dengan monitor besar juga. Di sini ada 2 perangkat CPU besar. Bisa juga sambil menunggu karena itu sifatnya otomatis. Kalau Bapak Ibu bisa mengolah data penelitian, itu bisa sambil dilakukan di sini dan mengontrol sampel yang sedang dilakukan polisi. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti di akhir mungkin akan kami informasikan bagaimana prosedur untuk mengakses lab ini.